Shalom, selamat pagi pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali bisa jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus Keluarga Masa Depan Cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Jalan Kemundan, Swapen Perkebunan. Rabu 29 Mei 2024, oleh anugerah Tuhan kita berkumpul. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya kembali mengajak. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mazmur 71 ayat 17. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar kembali dari Injil Kitab Markus, pasal 14 ayat 35 dan 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Markus pasal 14 ayat 35 dan 36. Melalui doa, kita menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Doa bukanlah upaya memaksa Tuhan agar menuruti kehendak kita, namun merupakan penyerahan diri kita kepada kehendak-Nya. Oleh karena itu, slogan pray until something happens atau berdoa sampai sesuatu terjadi merupakan hal yang benar, namun juga dapat dipahami secara keliru. Kalau slogan ini dimaknai sebagai kegigihan untuk berdoa, maka hal itu merupakan prinsip yang benar. Tetapi kalau diartikan bahwa kita harus gigih berdoa sampai Tuhan terpaksa menuruti kehendak kita, maka itu merupakan sikap yang keliru. Sebab bila kita dapat memaksa Tuhan, maka berarti Dia bukanlah pribadi yang berdaulat. Oleh sebab itu yang benar adalah melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendak-Nya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, prinsip tentang doa inilah yang dicontohkan Yesus dan dicatat di dalam Injil Markus pasal 14. Di situ ditulis di situ, ia berkata, janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Itulah contoh
dari doa yang seharusnya, yaitu bahwa di dalam doa kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada Tuhan, sebab kehendak kita tidak selalu tepat dan tidak selalu sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Justru melalui doa kita mengungkapkan keyakinan kita bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik dan kuasanya tidak terbatas. Dengan kesadaran iman tersebut kita merendahkan diri kita serta memasrahkan hidup kita kepada kehendaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, biarlah pagi hari ini kembali kita melihat betapa pentingnya kita mengerti melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya, bukan memaksa kehendak kita. Mari kita belajar untuk taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Dan sebaiknya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat kesalahan-kesalahan orang. Sebab di dalam doa seringkali kita berdoa untuk melihat kesalahan-kesalahan orang. Tapi kita tidak pernah melihat kepada pribadi kita sendiri. Satu hal yang perlu saudara ingat, bahwa dalam pelayanan apapun, kita melayani bukan mencari kesalahan-kesalahan orang. Tetapi tugas kita menuntun, membimbing kepada kebenaran. Kalau kita selalu melihat kesalahan orang, maka sesungguhnya pelayanan kita telah gagal. Biar Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan pagi hari ini. Melalui doa kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu tidak ada yang lebih baik di dalam dunia ini melebihi mengikuti kehendak-Mu. Di luar kehendak-Mu, kami akan berjalan di dalam kegelapan dan menuju kepada kebinasaan. Ampunilah diri kami apabila acap kali kami hidup hanya untuk memuaskan keinginan kami sendiri dan tidak mempedulikan kehendak-Mu. Roh Kudus, bimbinglah diri kami agar kami semakin mengenal kehendak-Mu dan berjalan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga dengan demikian hidup kami akan berkenan kepadamu. Mengawali hari ini, kami mengucap syukur kepadamu untuk semua kebaikan-Mu yang telah kami alami dalam hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dan memohon tuntunan-Mu agar kami sanggup melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu agar kami sanggup mengambil keputusan-keputusan yang benar dan memuliakan nama-Mu. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan dan lepaskanlah diri kami daripada yang jahat. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa. Kasihanilah kami. Dan kembali pagi hari ini, hamba mengucap syukur dan terima kasih untuk semua saudara, keluarga, saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Kemundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon kasih Kristus turun untuk setiap pribadi, bahkan setiap keluarga hidup rumah tangga. Tuhan memberkati setiap pribadi kami, hidup rumah tangga kami, untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Hidup bersandar sepenuhnya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih karena kami sangat membutuhkan belas kasihan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu. Bapa, berkati semua tugas pekerjaan, usaha bisnis mereka masing-masing. Dan juga pendidikan daripada anak cucu mereka. Pelayanan mereka diberkati dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga dengan kesehatan yang terbaik, sehingga mereka boleh terus memuliakan Tuhan.
mengagungkan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Tuhan berdoa, hamba berdoa memberkati bagi mereka yang lemah, yang sakit. Tuhan jamah dengan kuasa darah anak domba Allah dan berikan kesembuhan kepada mereka. Bila setiap organ tubuh yang sakit dipulihkan kembali oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudara disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba di pagi hari ini secara online. Bapa, hamba mohon kasih Kristus menjamah setiap pribadi pagi hari ini. Biar apa yang telah kami pelajari firman Tuhan, melalui doa kami menyerahkan diri kami kepada kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Allah. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Ibu Yulia Nathan yang berada di Jayapura, Ibu Diana Defetes yang berada di kota Sorong, Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Jakarta, Bapak Frederick Nampasnya Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku, Bapak Pendeta Christoph Kapisa yang berada di kota Manokwari, Ibu Cynthia Nursagala yang berada di kota Manokwari, Ibu Ripka Renyaan yang berada di kota Fakfak, Ibu Rita Pati yang berada di kota Ambon, Maluku, Saudara Mado Awan Boletari yang berada di NTT. Demikian juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Elau yang berada di kota Manokwari, Saudara Nyong Jack dimanapun berada, dan juga Saudara Daniel Wopairi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati setiap pribadi, bahwa hidup pribadi demi pribadi melakukan apa yang Kau kehendaki. Bila setiap pribadi sungguh menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan, berjalan sejajar dengan rencana rancangan Tuhan. Berkati setiap pribadi dengan kekuatan kesehatan yang terbaik, dan bila hikmat-Mu menyertai mereka hari ini, sepanjang hari ini, sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan dalam tugas pekerjaan, pelayanan, itu boleh berjalan dengan baik dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi mereka boleh menjadi berkat bagi pasangan hidup mereka, menjadi berkat bagi istri mereka, menjadi berkat bagi suami mereka, bahkan menjadi berkat kepada anak cucu mereka, dan juga boleh menjadi berkat kepada orang tua mereka. Bapa, hamba minta kasih Kristus terus menjamah, menolong hamba-hamba-Mu, pakai hidup mereka dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu. Biar urapan baru turun bagi mereka pagi hari ini. Takut akan Tuhan dan kerendahan hati menyertai setiap pribadi, sehingga hidup mereka terus menjadi panutan, teladan bagi banyak orang yang mereka kasihi, yang mereka layani. Tuhan Yesus, nama-Mu saja yang diutamakan, nama-Mu yang dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan-Mu bagi hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Pakai hidup mereka terus bagi kemuliaan. Tuhan, buka jalan dalam pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Singkapkan kebenaran-Mu kepada mereka, sehingga hidup mereka terus boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa atas segala keberhasilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih juga untuk pertolongan Tuhan kepada anak cucu mereka dalam pendidikan mereka masing-masing. Tuhan Yesus buat berhasil. Dan hamba berdoa jikalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir, menyucikan, menguduskan, memulihkan setiap mereka. Dan oleh bilur-bilur Yesus, Anda disembuhkan kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau berikan kepada para hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan setiap daerah yang kami tinggal.
Tuhan pakai hidup kami menjadi saluran berkat, boleh membawa kesejahteraan, kebenaran, sehingga banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih buat semua kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami, dan biarlah hidup kami berserah kepada Engkau, pakai kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6. Pagi hari ini kita belajar melalui doa, kita menyerahkan diri kepada kehendaknya. Kita tidak bisa memasak kehendak kita untuk Tuhan kerjakan. Sebab kalau kita bisa memaksa Tuhan untuk mengerjakan kehendak kita, Tuhan bukan Tuhan, tetapi kita yang Tuhan. Sadarlah akan hal ini, dan mari kita tunduk dan taat kepada kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.